berangkat dari sebuah keresahan sebetulnya yang saya pikirkan di Subang itu. Saya berpikir bahwa hari ini kita berpikir Subang mau tidak mau ini adalah perubahan peradaban dengan adanya Subang Smartpolitan. Oke, satu sisi Subang Smartpolitan ini adalah membuat sebuah kejutan besar bagi Subang sendiri. Saya juga mendengar bagaimana Pak Bupati mencanangkan bahwa dengan adanya Smartpolitan hampir 200.000 masyarakat kita dibutuhkan untuk bekerja di sana. Tapi apa yang terjadi? 70% itu harus masyarakat kita oke. Ada mobil listrik BYD 18.000 karyawan itu dibutuhkan. 70% oleh masyarakat kita oke. Mereka terus membangun dengan tentunya membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk itu. Sementara di dinas pendidikan di kita masih belajar tentang bagaimana menggosok knalpot, bagaimana menggosok kursi. Sementara di sana sudah tidak ada. Ini menjadi resah bagi saya. Kalau ini dibiarkan, maka mungkin saja peristiwa Morowali akan terjadi di Kabupaten Subang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya sebagai masyarakat, sebagai lembaga adat, lalu kemudian pemerintah juga berpikir tentang 70% harus masyarakat. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita apresiasi yang luar biasa. Dan kita sambungkan dengan visi misi kami, rencana kerja kami, RKPD kami. Ya, salah satunya bagaimana kita akan mendatangi beberapa perusahaan yang masuk ke Subang, apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, maka kita akan menyiapkan. Ya, kita juga akan menyiapkan terkait dengan kebutuhan pasar. Jadi yang dengan hadirnya Smart Subang Smartpolitan menjadi kawasan ekonomi khusus yang diperkirakan kurang lebih 80.000 karyawan, bahkan bisa jadi lebih sampai 100.000, belum yang di Patiban. Sedangkan hari ini kalau bicara tentang Subang, pengangguran berdasarkan data BPS kurang lebih 69.650 orang yang nganggur. Meskipun faktanya bisa jadi lebih, ya, tapi berdasarkan data BPS itulah ya. Jadi kalau Smartpolitan di jalan selesai sebetulnya. Jadi tadi sampaikan bahwa butuh apa sih di YD itu? Terus perusahaan yang nanti masuk butuh apa? Berapa yang dibutuhkan? Apakah operatornya atau engineeringnya? Nah, itu juga kan harus kita tata sehingga orang Subang tidak jadi penonton. Harapan dengan paling tidak 70% orang Subang yang bekerja itu bisa terpenuhi. Makanya Pak Kadis juga harus menyiapkan ya terkait dengan BLK yang ada, kejar ke Jakarta untuk bagaimana dana-dana dari pusat khususnya dari Kementerian Tenaga Kerja bisa dioptimalkan. Karena Subang dijadikan kawasan ekonomi khusus berarti ada sebuah konsekuensi termasuk dari pemerintah pusat. Konsekuensi apa yang harus kita lakukan dan apa kontribusi dari pemerintah pusat untuk mendukung kawasan Smartpolitan yang ada di Kabupaten Subang. Intinya kami sekali lagi memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, terus berkolaborasi untuk membangun Subang lebih baik lagi karena kita punya potensi yang luar biasa. Saya seringkali mengatakan Subang itu punya potensi yang luar biasa dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang sudah maju duluan. Makanya istilah ngabret ya, mari kencang itu kita sepakati di sebuah tagline kita karena kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya di Kabupaten Subang. Hanya tentu masih banyak yang harus kita lakukan di RPR kita. Maka di kepemimpinan Kang Reynadi ya, dengan saya ya tentu butuh support, butuh dukungan, butuh doa bersama agar Subang ngabret ini betul-betul bisa realisasi. Apalagi Gubernur Kabupaten Subang, gubernurnya adalah juga orang Subang yang tentu saja akan memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Subang khususnya urusan infrastruktur jalan. Satu